Kita mungkin sekarang penasaran tentang bagaimana cara objek wahana antariksa atau astronot yang begitu jauh dari bumi atau di luar angkasa bisa berkomunikasi ke bumi. Dan kita juga tahu bahwa di luar angkasa itu ruang hampa udara, sedangkan suara manusia hanya bisa dihantarkan oleh udara. Benarkah begitu? Benar. Jika suara manusia butuh bantuan udara untuk menghantarkannya saat berkomunikasi jarak dekat, mungkin saat kalian sedang ngobrol atau bernyanyi. Tapi, jika kalian mensamaratakan itu dengan apa yang ada di luar angkasa, maka kalian salah besar. Suara memang tidak bisa dihantarkan di ruang hampa udara, tapi cahaya dan beberapa bentuk radiasi elektromagnetik bisa. Seperti contohnya adalah gelombang radio. Jadi, jawaban untuk bagaimana cara berkomunikasi di ruang hampa udara adalah dengan gelombang elektromagnetik. Kita hidup dikelilingi oleh gelombang elektromagnetik setiap saat. Cahaya yang kita lihat dan rasakan itu juga merupakan gelombang elektromagnetik. Demikian pula dengan gelombang radio. Jadi, gelombang radio inilah yang mempunyai peranan penting dalam komunikasi dengan satelit, wahana antariksa, atau benda angkasa buatan manusia lainnya. Lalu, bagaimana proses komunikasinya? Untuk pesawat luar angkasa atau wahana antariksa melalui Deep Space Network, susunan teleskop radio menggunakan antena parabola yang digunakan untuk berbicara dengan puluhan pesawat angkasa yang berada di sekitar tata surya. Ada 3 DSN di bumi, diantaranya adalah Goldstone di hamparan gurun Mojave, Madrid Deep Space Communication Complex di Spanyol, dan Canberra Deep Space Communication Complex di Australia. DSN atau Deep Space Network juga adalah yang mentransmisikan gambar moonwalk pertama kali ke bumi. Lalu, bagaimana dengan proses komunikasi astronot di luar angkasa? Para astronot mempunyai semacam peralatan di helm mereka yang mengubah gelombang suara mereka menjadi gelombang radio dan mengirimkannya ke bumi atau rekan mereka di luar angkasa. Ini persis sama dengan bagaimana radio di rumah bekerja. Gelombang radio sering dianggap sebagai bentuk suara, tetapi gelombang radio bukanlah gelombang suara. Mereka adalah bentuk radiasi elektromagnetik analog dengan cahaya yang tampak, dan karenanya dapat merambat melalui ruang hampa udara. Seiring dengan kemajuan teknologi, efisiensi gelombang radio dalam mengirim dan menerima informasi telah banyak digantikan oleh metode komunikasi baru. Teknologi tersebut adalah Laser Communication Relay Demonstration atau LCRD. Dengan menggunakan LCRD, para ilmuwan dapat mengodekan atau mentransmisikan data dengan kecepatan 10 sampai 100 kali lebih cepat daripada melalui gelombang radio terbaik yang beroperasi saat ini. Nah, itu tadi adalah jawaban dari bagaimana cara berkomunikasi di luar angkasa, yaitu melalui gelombang elektromagnetik. Kita harus tahu informasi seperti ini agar kita tidak gampang menerima informasi tidak benar dari oknum-oknum flat earth. Paling tidak kita bisa membedakan mana yang bisa masuk logika kita. Ingat, seiring dengan berkembangnya zaman ini, perkembangan ilmu pengetahuan manusia juga kian bertambah. Video kali ini singkat saja, karena kami hanya ingin menjawab pertanyaan sederhana tadi. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.